seperti ini. Nah, indikasi tadi. Berarti ini adalah fotokopi dan legalisir dari dokumen ijazah asli. Benar, inilah satu-satunya. Legalisirnya dari KPU. Enggak, ini dari UGM. Oh, jadi kalau dilegalisir sama UGM, berarti UGM mencatat bahwa oh benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. Iya. Asli dong, Iya. ijazahnya. Iya. Jadi Tim Roysuryo CS bikin blunder besar. Niatnya mau buktikan ijazah Jokowi palsu, malah sebaliknya. Bukti yang mereka dapatkan malah menguatkan fakta bahwa ijazah Jokowi asli. Ini terkait fotokopi ijazah Jokowi yang diberikan KPU kepada teman Roysuryo bernama Bonatua Silalahi. Yang menarik, fotokopi ijazah Jokowi itu telah dilegalisir UGM. Jadi dengan kata lain, fix ijazah Jokowi asli. Karena dengan legalisir itu, kampus UGM membuktikan legalitas keabsahan ijazah tersebut. Namun anehnya, Roysuryo malah memframing sebaliknya, bahwa bukti fotokopi ijazah legalisir dari KPU itu adalah bukti bahwa ijazah Jokowi palsu. Ini kan penyesatan luar biasa. Bukti legalisir UGM itu berarti kekuatan hukum yang menyatakan keaslian ijazah Jokowi. Karena tidak mungkin UGM memberikan legalisir pada sebuah ijazah palsu. Coba kita lihat framing Roysuryo yang cepat-cepat bangun narasi untuk memutar bukti dari KPU itu. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami teliti dalam buku ini itu tidak salah. Karena yang kami teliti bahannya sama. Jadi sudah saya cek dan tinggal kemudian nanti keluar research yang terbaru. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Saya juga akan tampilkan perdebatan Roysuryo dengan Waketum Projo Freddy Damanik terkait fotokopi ijazah Jokowi yang dilegalisir dari KPU itu. Saya mau sampaikan, saya di dalam kasus ini adalah saksi pelapor resmi. Dari siapa? Siapa yang laporin? Orang yang lapor nggak ada legal standingnya kok. Lalu akankah klaim bukti baru berupa salinan ijazah Jokowi yang dibawa Roysuryo bisa menjadi alasan kuat bagi Barreskrim untuk bisa membuka kembali penyelidikan tudingan ijazah palsu Jokowi? Kita bahas bersama dengan terlapor dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roysuryo, yang sudah hadir langsung di studio Orange Kompas TV. Dan juga lewat sambungan Zoom ada Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik dan juga Penasehat Ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat petang Bapak-Bapak. Yuk, selamat petang. Selamat petang semuanya. Saya mau ke Bung Roy dulu. Bung Roy, kalau hanya salinan ijazah yang dilegalisir, kenapa Anda klaim ini bukti baru? Gini, karena selama ini dikesankan oleh Jokowi dan oleh semua lawyernya bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu beda dengan yang kami analisis. Dan kami dituding telah melakukan rekayasa terhadap ijazah, telah mengubah ijazah itu, bahkan kami dituduh dengan pasal 32-35. Saya yang membuat pasal 32 dan 35 itu ketika di DPR dalam Undang-Undang ITE. Jelas betul kalau pasal itu memang hanya bisa digunakan untuk orang merekayasa suatu alat bukti atau barang bukti. Tadinya benar menjadi tidak benar atau sebaliknya, tadinya tidak benar menjadi benar. Nah, ternyata setelah kami lakukan, kami dapatkan resmi dari Komisi Pemilihan Umum ya pada minggu yang lalu, barangnya adalah seperti ini yang ada, dan ini adalah similar, tapi ternyata tidak hanya similar, sudah juga kami cek ini identik dengan apa yang kami teliti sebelumnya. Jadi ini sudah 4 kali keluar. Pertama kali keluar Sigit Sunarta tahun 2022. Kemudian kedua kali keluar oleh postingan saudara Dian Sandi PSI. Itu yang harusnya malah kena, karena dia harusnya gambarnya tegak begini, dia miringkan begini, kemudian difoto. Jadi itu ada cacat distorsi. Itu harusnya yang kena. Kemudian dikeluarkan lagi oleh Barreskrim ketika gelar perkara yang pertama, tanggal 22 Mei. Jadi dari mana sisi ini kalau ini bukti baru? Bukti baru adalah bahwa yang selama ini dikesankan kan selalu lawyernya bilang, Mbak Maidau. Itu nggak benar, ijazah nggak kayak gitu. Coba mana ijazah aslinya nanti keluar, nanti kan ada perbedaan. Setelah kami lihat ini sama, dan kemudian di sini jelas juga jasnya di atas cap, ya. Ya udah, berarti ini adalah bukti selama ini, dan ini 99% adalah yang sudah kami teliti secara ilmiah bahwa itu palsu. Oke. Anda kekeh ya kalau ini Anda klaim sebagai bukti baru. Bukti baru yang bisa digunakan kembali, jadi tidak lagi kita harus menunggu ijazah yang katanya dipegang oleh Jokowi. Sama aja, mau lihat ijazah itu ya sama dengan ini. Respons Anda, Bang Freddy. Ya, terima kasih. Jadi saya termasuk yang sering ya menyampaikan bahwa analisa Mas Roy dan kawan-kawan ini adalah
berdasarkan ya data atau dokumen yang tidak jelas. Bahasa saya dokumen yang Ini apa, pungut Mas? Asal ngomong aja. jalanan. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa seperti kata Mas Roy tadi, ya bahwa bukti dokumen mereka itu berbeda dengan Ya Anda juga nggak punya legal standing kok di kasus ini. Mau ngapain? Ngomong apa aja juga nggak ada gunanya. mengatakan bahwa Oke. Tahan dulu Mas Roy. yang mereka analisis adalah dari dokumen yang tidak jelas. Bukan Ngaco orang ini. berarti sekarang mereka katakan mendapat dokumen dari KPU, ya berarti ijazah Pak Jokowi palsu seperti yang mereka katakan. Justru Ngomong seandainya jelas pun dokumen itu terbata-bata. benar, Tahan dulu Bung ya, Roy. artinya bahwa legalisir itu ada aslinya, kan begitu. Itulah namanya legalisir, disamakan dengan aslinya, dibenarkan bahwa ada aslinya. Ya, itulah namanya legalisir. Udah deh orang nggak punya legal standing kayak gini Nah. didengar. Jadi sekali lagi justru itu memperkuat bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada aslinya. Ya, bagus, sangat bagus ini untuk pembuktian Yang legal di standing Anda apa? Polda Metro Jaya. Oke, Nggak oke. punya legal standing ngomong aja ngaco aja. Oke. Oke, Bung. Saya setuju dengan Freddy Manik. Fotokopi ijazah yang dilegalisir itu menguatkan bahwa ijazah Jokowi asli. Karena tadi tidak mungkin UGM melegalisir ijazah palsu. Jadi Roy Suryo ini memang sudah terpojok, tapi kembali membuat framing baru bahwa itu menguatkan mereka. Padahal faktanya sebaliknya. Tuduhan mereka bahwa ijazah Jokowi palsu terbantahkan sudah. Saya sering diprotes, kenapa diam soal ijazah palsu? Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Orang tuh kadang lupa Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea kalau kata Pak Bambang Pacul ya. Tanpa darah biru, bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. 2 periode. Saya sampai simulasikan. Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi. Ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM, asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang, masih ada peluang. Itu yang penting ada foto aslinya diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang, asli kok. Kemana? Saya juga akan tampilkan pernyataan langsung dari Bonatua Silalahi. Di sini jelas Bonatua sendiri secara tidak langsung mengakui ijazah Jokowi asli. Dikasih begitu ya biar lebih jelas lagi. Ini apa sih perbedaannya? Nah, jadi memang gini, kalau saya kan aslinya S2 dan S3-nya kebijakan publik. Jadi saya berbicara kebijakannya. Kalau saya lihat, saya kan lama meneliti dulu ya. Saya teliti tim-tim RRT ya, Roy Suryo, Rismond, tiba kan mereka fokus pada ijazah asli. Ya kan? Kalau saya sendiri kan selaku peneliti independen, memahami bahwa ijazah asli itu pasti itu terkena undang-undang perlindungan data pribadi. Dan itu satu-satunya di dunia yang dimiliki orang, dan saya rasa akan sangat susah kecuali pengadilan yang memutuskan harus diberi. Makanya saya berteori saya memakai undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang kearsipan. Seperti itu. Jadi metodologi saya jelas berbeda. Saya mengejar data primer, mereka mengejar data asli. Data primer ini adalah data yang fotokopi dari asli, ya, tapi dilegalisir, tapi fotokopi legalisir ini dikasih ke badan publik. Artinya ini barang publik, bukan barang pribadi. Jadi ini tidak boleh dilindungi oleh undang-undang perlindungan data pribadi. Karena saya minta seperti ini. Nah, indikasi tadi. Berarti ini adalah fotokopi dan legalisir dari dokumen ijazah asli. Benar, inilah satu-satunya. Untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyatnya menang, meminta ini susah banget. Saya meminta ini
ke-8 kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Ya, ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Tapi berkat dicabutnya undang-undang itu dikasihlah ini. Itu pun sebenarnya saya minta 3 ya, 3. Yang satu pertama adalah ijazah tahun 2014. Yang kedua adalah ijazah tahun 2019. Yang kebetulan KPU bilang mohon maaf yang 2014 lagi dicari. Nah, ini yang 2019. Gitu. Dan beserta saya juga minta beberapa klarifikasi pada saat 2019 seperti ini. Ada 3. Ya. Ini berisi tentang data verifikasi validasi ijazah ini. Seperti itu. Berarti Bang, kalau yang 2014 itu ijazahnya akan sama atau berbeda dengan 2019 kalau dari versi Abang gitu ya? Seharusnya kalaupun sama, yang beda itu ini. Legislasinya, legalisirnya. Karena pejabatnya pasti beda. Ini kan pejabatnya Pak Budi ya, Dr. Budi ya. Berarti legalisirnya dari KPU? Iya. Enggak, ini dari UGM. Oh iya, oke. Jadi yang dikasih itu pasti bisa di cross check ke UGM. Iya. Seperti itu. Berarti asli atau palsu nih Bang? Karena kan UGM juga sudah melegalisir. Nah, kalau ini kan data primer. Ini yang dipakai diantar oleh calon waktu itu Bapak Presiden, Bapak Jokowi sebelumnya presiden, ya kan? Diantar ke KPU, tapi yang sudah dilegis oleh UGM. Ini sudah pasti ada di UGM. Seperti itu. Sudah pasti ada di UGM. Iya. Aslinya. UGM itu juga nggak ada yang asli. Asli itu cuma satu di dunia. Yang punya UGM itu juga hanya punya seperti ini. Tapi dia lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan riwayat pendidikan si orang yang minta legalisir. Nah, jadi berarti kalau dilegalisir sama UGM, berarti UGM mencatat bahwa oh benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. Iya. Asli dong, Iya. ijazahnya. Iya. Bonatua Silalahi masih lebih sehat dan cerdas dibanding Rosuryo. Dia sadar tidak bisa meminta ijazah asli seseorang, jadi dia meminta ke KPU dan itu sah karena KPU badan publik. Dan faktanya dia mengakui fotokopi ijazah Jokowi itu telah dilegalisir UGM. Jadi dengan demikian ijazah Jokowi asli. Sesederhana itu. Jadi menurut saya, Rosuryo CS dengan bukti fotokopi dari KPU ini makin ketakutan. Mereka sebenarnya sudah sadar bahwa ijazah Jokowi asli karena ada legalisir UGM. Tapi masalahnya mereka sudah di tepi jurang. Tidak ada lagi jalan berbalik selain minta maaf ke Jokowi. Jadi karena sudah basah ya mandi sekalian. Bukti yang mereka sadar menguatkan ijazah Jokowi asli, cepat-cepat mereka framing sebaliknya. Jadi Rosuryo CS ini memang dipastikan 100% akan menjadi tersangka dan masuk penjara. Kita tinggal menunggu waktu. Dan seperti kata Mardiansyah Semar, Ketua Rampai Nusantara, sebaiknya Rosuryo CS siap-siap diri saja. Karena di penjara itu tidak enak, banyak tikusnya. Salam kontra narasi.